Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama karena pada pertemuan hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat. Dan yang kedua, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Tak lupa yang kami hormati Bapak Kepala SDIT Abu Ja'far, Bapak Muhammad Al-Amin SD SPD, beserta guru dan staf karyawan SDIT Abu Ja'far. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian pengimbasan budaya positif oleh CGP calon guru penggerak Bapak Taufikur Rahman SPDGN. Marilah kita buka acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SDIT Abu Ja'far kepada Bapak Muhammad Al-Amin SPD SE. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama dan yang utama, marilah tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur pada Allah Ta'ala yang mana sampai saat ini Allah masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang tetap teguh yang sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan kegiatan positif yang dilaksanakan oleh salah satu guru kita yang telah mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7 yaitu Pak Taufikur Rahman. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan dari awal sampai akhirnya. Mungkin perlu kami sampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu semua bahwa dengan adanya kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Dikbud dan Ristek, jadi dengan diberlakukannya kurikulum merdeka itu pula, maka ada juga yang namanya program guru penggerak, yang mana untuk guru penggerak itu sendiri ya, diharapkan nanti bisa memberikan aura yang positif di sekolah-sekolah yang ada. Jadi nantinya
kami harapkan ya Bapak Ibu guru semua yang mungkin belum mendaftarkan jadi guru penggerak, ya mungkin untuk saat-saat ini masih dibuka. Kalau yang terakhir kemarin ada angkatan ke-9, tetapi pendaftaran sudah ditutup bulan Januari kemarin di tanggal 10. Ya monggo nanti yang Bapak Ibu guru mungkin bisa mengikuti kegiatan guru penggerak itu, sehingga nantinya arah dari kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek bisa berjalan dengan baik. Kemudian dengan adanya salah satu guru penggerak di sekolah kita yaitu Pak Taufik itu sendiri, semoga nanti bisa menambah semangat Bapak Ibu yang lain dalam mengajar. Ya, mungkin nanti Pak Taufik mungkin nanti bisa dibantu teman-temannya untuk bisa mendaftar di menjadi calon guru penggerak. Tentunya mungkin itu banyak sekali manfaatnya nih, banyak manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi nanti di situ ilmu itu bisa kita gunakan bagaimana kita mendidik anak-anak kita di sekolah kita, sehingga nantinya di dalam mengajar itu kita tetap berpotensi pada didik kita. Jadi bagaimana kita mengajar anak-anak kita di kelas itu, istilahnya kita akan mendapatkan ilmunya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Untuk Bapak Ibu guru, selamat mengikuti kegiatan pembebasan kebiasaan positif ini. Nah, semoga nanti ilmu yang diberikan oleh Pak Taufik selaku calon guru penggerak di sekolah kita amalkan, sehingga nanti kegiatan belajar mengajar di sekolah kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari guru tiga itu sendiri. Demikian bisa disampaikan. Atas kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu penyampaian penghibasan budaya positif oleh calon guru penggerak kepada Bapak Taufikur Rahman SPDGR. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Baik, mohon izin saya berdiri saja ya. Saya kalau duduk nanti ya kurang nyaman juga. Baik, biasanya kami menyampaikan materi sambil berdiri. Pak Amin, mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan ya kegiatan penghibasan untuk budaya positif yang mana sudah disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah tadi terkait dengan kondisi kami, keadaan kami saat ini, yaitu untuk mengikuti CGP atau calon guru penggerak angkatan 7, yang mana di kesempatan kali ini, kesempatan hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu SDIT Abu Ja'far Tercinta. Untuk itu terima kasih waktunya kepada moderator yang mana telah memberikan waktu pada kami untuk menyampaikan kegiatan ataupun materi ini. Sebelum ke materi Bapak dan Ibu semuanya, tentunya kita akan ice breaking sebentar ya, ice breaking sebentar biar memecahkan suasana. Ya, kelihatannya tegang ya, diam saja dari tadi. Tegang atau lapar ini ya? Lapar dan tegang jadi satu. Oke, lapar dan tegang itu ternyata bedanya hanya tipis. Ya, tipis. Baik, untuk semangat pada kesempatan pagi semangat siang hari ini kita akan sedikit ice breaking biar nanti tambah semangat. Bila nanti kami bilang satu, Bapak Ibu guru cukup menjawab dengan oke. Jawab apa? Oke. Oke, kita cek dulu ya. Satu. Oke. Satu. Oke. Baik, boleh dong tepuk tangan. Oke. Yang kedua, bila nanti kami bilang dua, Bapak Ibu
Siap gitu ya. Bilang apa? Siap. Oke, cek dulu ya. 2. Siap. 2. Siap. 2. Siap. Oke, 1. Oke. 1. Oke. 2. Siap. 2. Siap. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu. Juga semangat, saya juga jadi semangat. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, Pak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Al-Amin SISPD, kami akan melanjutkan materi di kesempatan hari ini. Ini adalah pengajar praktik saya dan tentunya fasilitator yang sangat memberikan dukungan motivasi selalu kepada kami. Kegiatan ini memang awalnya kami membuat perancangan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk aksi nyata di kesempatan hari ini. Kemudian untuk melatar belakangi kegiatan pada kali ini yaitu adalah bila anak-anak, kadang kan kita sebenarnya sudah melakukan tugas kita sebagai guru, tetapi kadang anak-anak itu juga membuat kesalahan sehingga kita harus membuat ataupun memberikan sanksi kepada anak. Nah, dengan kita memberikan sanksi kepada anak, ternyata itu yang melatar belakangi kami untuk menyampaikan budaya positif. Alhamdulillah di lingkungan kita sekolah dasar Islam terpadu Abu Ja'far ini sudah terlaksana untuk budaya positif yang sangat bagus sekali. Dimulai dari kita sholat berjamaah, baik itu pagi, baik itu di pagi hari itu doa bersama dan dilanjutkan sholat duha sendiri-sendiri dan sholat duhanya berjamaah. Kemudian budaya positif yang lain kita Bapak Ibu guru saat pagi itu kita menyebarkan anak-anak dan tentunya kita menyambut kedatangan mereka itu sudah budaya yang positif luar biasa. Dan ini bahkan juga belum terlaksana di sekolah yang lain dan masih banyak lagi untuk budaya positif. Tetapi kadang kita sendiri lupa jika kita memberikan sanksi kepada anak, bahkan lebih dalam lagi ya bisa dibilang hukuman. Nah itu ternyata juga kurang etis dan tidak betul. Hukuman itu sebenarnya ya kalau dulu hukuman itu jewer, keplak dan sebagainya. Tetapi sekarang hukuman dilakukan tidak jewer, kemudian tidak keplak dan tidak fisik, tetapi memberikan hukuman kepada anak itu ke depan, kemudian sehingga anak itu jadi malu, atau bahkan kita sengaja untuk membuat malu anak agar jerah. Tapi ternyata itu adalah suatu kesalahan yang mana ini kita memberikan pelanggaran, memberikan sanksi berupa hukuman itu akan meninggalkan ataupun cenderung meninggalkan bekas yang tidak akan dilupakan oleh anak. Barangkali kami ataupun Bapak Ibu semuanya yang di sini saat SD kita kan pernah ya melalui ataupun masa-masa SD, masa-masa SMP dan masa-masa SMA. Tentunya kita akan ingat siapa guru SD yang paling disukai, siapa guru SD kita dulu yang paling kita mungkin meninggalkan kenangan, dan bahkan yang paling galak pun masih ingat, dan yang paling galak masih terngiang-ngiang pada pikiran kita. Aku dhisik dong SD pernah dingonokne, aku dhisik pas SMP itu pernah tolong bukai pakai dan sebagainya, sehingga akan meninggalkan bekas ataupun ingatan kita pada waktu dulu. Nah kita saat ini posisi kita sebagai guru, kemudian ada murid yang mungkin melakukan kesalahan dan lain sebagainya, maka kita jangan sampai meninggalkan bekas yang negatif. Kalau bisa ya tadi, Pak kayak bisa tolong aku dan lain sebagainya. Itulah yang melatar belakangi kami menyampaikan untuk budaya positif di kesempatan hari ini. Kemudian tujuan aksi nyata pada kesempatan kali ini yaitu adalah menciptakan murid yang merdeka, yang memiliki disiplin positif yang kuat. Artinya apa? Kita memerdekakan murid-murid kita memerdekakan anak-anak kita. Murid-murid kita itu harus punya perasaan bahwa belajar itu merdeka. Tidak ada ikatan bahwasanya
aku nek deneni Pak Guru piye, aku nek deneni guru piye. Tidak ada lagi yang seperti itu. Anak-anak belajar dengan gembira, merdeka. Kita sebagai guru hanyalah sebagai fasilitator saja. Kita sebagai guru hanya menuntun saja. Bakat anak, minat anak itu sebenarnya sudah terlihat. Tetapi kalau kita ngeni, memarahi, kamu harus gini, kamu harus gitu, itu mematikan bakat minat anak. Kita sebagai guru itu hanya menuntun saja. Bakat minat anaknya itu di mana kalau kita menuntun saja. Maka di sini tujuan kami adalah menciptakan murid, menciptakan suasana belajar yang merdeka. Maka anak belajar itu harus dalam keadaan merdeka. Kita menghambakan diri kepada murid. Artinya kalau beda ya, kita menghambakan diri kepada Allah, kita menghambakan diri kepada Tuhan. Kemudian ada menghambakan diri kepada anak, ada kata seperti itu tidak sama. Artinya kita menghambakan diri kepada anak itu butuhnya apa, kita cukupi. Anak itu keperluannya apa dan kebutuhannya seperti apa, yang diinginkan anak itu belajar seperti apa, kita yang harus menyesuaikan. Artinya anak datang ke rumah itu merasa enjoy, merasa senang. Aku kuning, aku dewi dijak gambar, penak jangan, iki kok mesti jorne, dan lain sebagainya. Maka dengan perasaan-perasaan yang seperti itu, anak akan semangat dan bergembira saat belajar. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Artinya anak-anak itu meyakini bahwa sekolah itu adalah taman, seperti yang sudah disampaikan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau memberikan tiga gambaran. Yang pertama adalah ingat sosok tulodo, ingmat manungkaso, tuturi handayani. Yang mana juga beliau memberikan awalnya itu taman untuk taman belajar. Maka di sini sekolah kita murid-murid biar merasa seperti di taman, merasa mereka sedang bermain. Padahal mereka adalah saat ini sedang belajar, sedang mengadakan perubahan yang dulunya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Dengan apa? Yang pertama dengan pengalaman. Belajar itu tidak serta-merta kita harus semester 1 nilainya amblek, semester 2 harus bagus semuanya. Kita mungkin sering melakukan itu karena evaluasi kita hanya pada nilai. Tapi kita kadang juga belum melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan anak. Perkembangan anak ini yang dulu belum bisa baca tulis, sekarang sudah bisa bahkan lancar, nulisnya semakin rapi. Itulah perubahan yang ada pada anak, dan itu merupakan keberhasilan kita sebagai guru. Maka dengan kita mengevaluasi nilai itu malah akan membuat kita semakin sulit. Tetapi dengan perubahan atas dasar apa yang dulunya belum dan sekarang sudah dan ada peningkatan, itulah yang harus kita harapkan. Kemudian Bapak Ibu, dalam tolak ukur di sini tentunya kita ada keyakinan kelas, terbentuknya keyakinan kelas. Maka melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri itu pada anak. Anak tidak akan merasa takut dengan gurunya, anak tidak akan merasa mungkin minder dengan teman-temannya, tidak. Artinya kita membuat kesepakatan dengan teman, membuat kesepakatan dengan teman. Kali ini kami akan mencontohkan, kali ini kami akan memberi contoh. Yang pertama, dalam KBM, dalam pembelajaran, kira-kira kesepakatan kita hari ini nanti apa? Ada yang bisa ataupun ada yang mau memberikan kesepakatannya? Tidak boleh rame, oke. Berarti ini anak semua ya, tidak boleh rame. Terus ada lagi? Tidak boleh makan saat pelajaran, oke. Tidak boleh tidur saat belajar, ya. Yang bisa mengerjakan duluan boleh pulang duluan, tapi jam terakhir ya, oke. Apalagi kesepakatan kita? 4 dulu ya. Nah,
ini kalau ada kertas bisa ditulis ya, yang mana sudah dilaksanakan. Dan ini nantinya, ya, apabila ada anak rame, kita tidak perlu, oh dia, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mungkin memberikan sedikit pengertian ataupun memanggil. Nah, kemarin ingat enggak kesepakatan kita? Apa Bu? Ayo dibaca lagi. Oh, tidak boleh rame ya Bu? Iya. Lah kok kamu rame? Lupa. Nah, biasanya anak-anak lupa. Maka dari hal itu, kalau memang itu sudah kesepakatan, anak-anak akan mencoba untuk menepati. Dan jika nanti anak-anak itu mungkin sekali dua kali ya itu diingatkan tidak mau, kita panggil saja. Artinya dipanggil itu tidak disengani, tidak. Cobalah kita ngomong dari hati ke hati. Dan itu yang disebut adalah segitiga restitusi. Akan kita bahas nanti. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi siswa itu bisa, ya, tolak ukurnya kalau anak-anak diingatkan sekali dua kali mau, itulah budaya positif yang kita lakukan di dalam kelas, tahap demi tahap akan berhasil. Kemudian lini masa tindakan, kami yang pertama menghadap Pak Kepala Sekolah, kemudian mengumpulkan rekan guru untuk saling bersinergi untuk membahas ini, kemudian koordinasi, berkolaborasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat kesepakatan, barangkali ada persamaan dan sebagainya. Kemudian memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian dukungan yang dibutuhkan dari kami tentunya tidak dukungan yang pertama dari Pak Kepala Sekolah pada Bapak Guru dan seluruh warga sekolah yang ada di sini. Kemudian sarana prasarana yang kita pakai kesempatan siang hari ini sudah dilonggarkan untuk kegiatan kami. Terima kasih Pak Amin dan Bapak Ibu Guru untuk melonggarkan waktunya, dan tentunya kita tidak kalah penting dari orang tua. Kemudian dalam hal ini kita saling menyebarkan pemahaman bahwa budaya positif di sekolah itu sangatlah penting. Konsep utama ya di budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kalau dulu kita ada kurikulum A, sekarang ganti kurikulum B, kemudian mau ganti lagi kurikulum C, dan bahkan ke depan dia akan melakukan perubahan-perubahan. Itulah paradigma belajar yang mana kemarin kita juga sudah menjalani untuk kurikulum itu ya, 1 LPP itu ya, lembar itu ya, saat pandemi. Maka kita harus siap atau tidak siap. Kalau memang zaman sekarang kita harus mau dan mampu untuk mengikuti alur zaman. Kemudian disiplin positif, kita untuk menjalankan budaya positif kita harus disiplin dulu. Diawali dari guru, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian keyakinan kelas, nanti kita sudah praktekkan bersama-sama. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kalau tidak lengkap nanti juga akan kurang. Maka kebutuhan dasar itu ada mungkin ya diberikan penghargaan. Anak itu senang kalau merasa dihargai. Kemudian kebutuhan dasarnya itu ya mungkin dikasih sayangi, diberikan, ya itu memang dibutuhkan. Maka kita jangan sampai menghilangkan kebutuhan dasar anak-anak kita. Kemudian motivasi perilaku, kita memotivasi itu perlu, tapi kita sendiri itu harus semangat kalau memberikan motivasi. Jangan sampai ayo segera kebajikan. Kita sendiri harus termotivasi dulu. Ayo siapa yang ini? Nah nantinya anak-anak juga akan termotivasi. Ya mungkin bisa dengan cerita. Dulu ya Bapak Guru itu juga mungkin jadi saat pulang sekolah harus kerja. Dan mungkin anak-anak kalau pulang sekolah disuruh mencuci baju, suruh cuci piring, nggak apa-apa dulu, dan lain sebagainya. Maka motivasi itu perlu, tetapi motivasi adalah motivasi yang positif. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi ini tadi yang kita bahas tadi. Ini ya terkait dengan kebebasan sudah kita
kita bahas di awal. Untuk paradigma tadi, pembelajaran sekarang sudah mulai ke profil Pancasila, yang mana kita ada juga mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, dan tentunya kita harus menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Maka ini perubahan paradigma belajar ini, kalau memang perubahannya ada di mana, kita harus mengikuti alur yang mana tujuan kita di profil pelajar Pancasila itu adalah ataupun kebutuhan dari anak-anak tadi, kalau muaranya dicari itu adalah menuju kepada wujud dari profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif Bapak Ibu, kita mulai dari pagi ada jam untuk doa pagi, doa bareng-bareng, dan kita melaksanakan ataupun ikut turut serta dalam kegiatan pagi. Maka disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak. Untuk apa? Untuk melakukan kontrol diri. Kalau memang anak-anak ayo segera ke masjid, sedangkan kita tidak ke masjid, yaitu kontrol diri kita itu apa? Kan nggak ada. Maka kita juga ke masjid, mendampingi, baru kita memberikan arahan. Kemudian anak diajarkan untuk memahami konsekuensi kalau tidak ke masjid itu nanti misalnya apa? Itu ada konsekuensi, tetapi tidak mempermalukan tadi. Ya, maka ini harus ada tanggung jawab dari anak. Nah, ini yang kami sebut dari segitiga restitusi tadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada aktualisasi diri, harga diri, rasa cinta memiliki dan dimiliki, kemudian rasa aman dan perlindungan, dan tentunya ada kebutuhan fisiologis. Aktualisasi diri. Anak itu inginnya juga kancane dolan rono ki pengennya ya pengen rono. Ada sesuatu wabeh delok, anak-anak itu juga pengen delok, delok, waduh, rutuk lari. Anak-anak itu juga yang demikian. Maka anak perlu, itu memang kebutuhan dasar dari anak. Dan harga diri. Kadang anak rela sampai berkelahi, sampai jambak-jambakan, sampai keplak-keplakan. Hanya untuk apa? Hanya untuk mempertahankan harga diri. Biasanya apa? Diece. Mungkin dikalahin gundul dan sebagainya gendut. Anak tadi nggak mau ataupun tidak terima. Kemudian wujud dikeplaki dan lain sebagainya. Itu apa? Untuk mempertahankan harga dirinya. Biar apa? Teman-teman tidak mengejek. Lantas kita sebagai guru, kalau ada murid yang demikian, mungkin mengwakil, malah itu nanti akan mematahkan, akan apa ya? Mematikan untuk rasa tumbuh harga diri, percaya diri anak itu akan putus di sini. Lah kita dekati, tadi kenapa? Dan dipanggil aja, temukan berdua. Dan setelah itu dari segitiga institusi ini kita temukan mereka, ditanya masalahnya apa. Dan kemudian kalau sudah ketemu yang mungkin merasa tidak terima tadi sekarang mau apa, kemudian yang ngecek tadi setelah mungkin dibalas dan lain sebagainya itu mau apa. Akhirnya kalau sudah ketemu akan selesai masalahnya, akan damai. Ya mungkin diperkuat lagi. Ya mungkin dulu Pak Guru juga begitu. Pak Guru sampai lari-larian, sampai bajunya robek semuanya, hanya untuk itu tadi ya. Tetapi itu memang untuk mempertahankan. Tetapi saat ini anak-anak sudah akur, dan besok kalau ada masalah tidak perlu diulangi, padu lagi. Dan dengan hal demikian anak itu akan terbuka dan menambah rasa kepercayaan dirinya. Pak Guru saya gak galak, orang tahu mengenai aku. Bu Guru saya gak tahu mengenai aku malah dikekoki, aku malah. Nah itu akan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Kemudian rasa cinta memiliki dan dimiliki. Saat kita mengajar, kasih sayang kita, sing ditunjuk cuma iki terus. Sing kon maju sosok yo A, sosok yo B, sosok yo C itu semuanya itu merasa itu milik siswa kita yang paling rajin, yang paling oke. Kemudian rasa aman dan perlindungan. Anak itu membutuhkan
setiap orang itu membutuhkan rasa aman. Ya, kalau orang dewasa, ya, seorang istri itu akan merasa aman dan merasa dilindungi kalau dekat suami. Anak-anak juga kalau di rumah, anak akan merasa aman, merasa dilindungi kalau ada orang tuanya. Begitu juga di sekolahan, kalau memang ada masalah, pasti akan merasa aman, merasa dilindungi kalau dengan bapak ibu guru. Kemudian kebutuhan fisiologis, maka di sini kebutuhan fisiologis itu tidak serta-merta harus saat ini diberikan, besok tidak. Nah, artinya harus berkesinambungan, harus selalu hari ini iya dan seterusnya. Oke. Kemudian perilaku manusia, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman, maka biasanya kita memberikan imbalan, ya. Biar tidak ramai, yang tidak ramai tak kasih hadiah. Hadiahnya ini. Tetapi Bapak Ibu, hadiah itu juga tidak menjadi salah satu jalan keluar untuk memberikan memberikan kesenangan anak, memberikan apresiasi kepada anak. Bahkan itu nanti akan malah bisa membuat iri, membuat tuman. Aku tak ramai lagi supaya gak tahu dia hadiah Pak Guru. Ngorek bener lah dia hadiah. Nah, kita jangan sampai membuat ataupun menumbuhkan pemikiran kepada anak bahwa hadiah itu adalah suatu mungkin malah membuat anak itu ya tadi tidak semangat dan sebagainya. Maka dalam hal ini kita harus memberikan rasa percaya kepada anak dan kita sendiri harus bisa menjaga. Nah, tadi kita harus membuat keyakinan kelas. Salah satu disiplin positif yang kita terapkan adalah membangun membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, silakan dibagikan untuk kertas origami itu saja, kita ditempel, tidak apa-apa. Tidak boleh ramai, tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh pindah. Kalau memang nanti anak-anak itu ramai, silakan dilihat lagi untuk kesepakatan kelas kita itu apa, dilihat lagi. Anak-anak itu akan tiba aku nulis dewi, kok saat ini aku rame dewi. Dengan kita tidak usah perlu itu kita sudah membuat anak-anak itu merasa nyaman. Nah, dalam hal ini kita juga harus memberikan rasa percaya kepada anak, dengan dengan kita itu bisa menjaga, bisa menggenggam apa yang harusnya saya genggam, harusnya saya tidak memberikannya kepada orang lain. Kita harus mau dan bisa untuk menjaganya. Ya, dalam hal ini mohon 2 orang bisa, 2 bapak, 2 ibu guru saja yang boleh dong maju dulu ya, biar juga tidak nantar. 2 ibu guru yang mau maju nanti tak kasih contoh. Bukan nanti ya, tapi kasih contoh. Baik, sini. Baik, ada Bu Indri dan Bu Dewi. Ya, Bu Indri, silakan membayangkan di atas tangan kanan begini ya. Silakan Bu Indri saja. Ya, maaf ya. Bu Indri membayangkan di atas tangan itu ada sesuatu yang mana sesuatu itu tidak boleh diberikan orang lain. Orang lain meminta dengan apapun karena ini sangat berharga, maka tidak akan kamu berikan, tidak akan diberikan kepada orang lain. Walaupun itu teman dekatmu, walaupun itu saudara, tidak akan diberikan. Sekarang digenggam. Silakan ditaruh di mana saja, kanan, kiri, atas, bawah boleh. Ya, jangan dimasukkan di luar ya. Oke, sekarang Bu Dewi mencoba sekuat tenaga melihat apa yang akan digenggaman dari Bu Indri. Siap ya? Dengan suara apapun, waras diubah, dihitik silakan. Yang penting berusaha untuk membuka rahasianya. Lalu yang punya rahasia, Indri, jangan sampai sedikit pun membuka isi rahasia tersebut.
Siap ya? Oke. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Gendut. Ini yang baik. Oh iya boleh. Kita jangan nanti tak kasih pertanyaan itu. Apanya? Semua boleh ya. Kamu kan baik. Oke, tahan mana ya? Kuat mana nanti antara Bu Dewi dan Bu Indri? Tahan mana ya? Itu apa sih? Oke, cukup. Oke, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih Bu Indri dan Bu Dewi. Ya, oke, baik, Bapak Ibu. Jadi kita harus yang namanya ada rasa kepercayaan, harus ada punya apa ya? Ini rasa bahwa saya punya pendirian, tidak saya kasihkan kepada orang lain, hanya saya yang tahu. Hanya saya yang tahu. Nah misalnya kalau ini dibuat secara tulis, kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh membuat rahasia kira-kira ataupun membuat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain itu kira-kira apa? Mungkin Pak Uda kira-kira apa? Kunci mobil. Dewi? Nomor HP. Bu? Tulis yang tidak boleh ketahui orang lain. Apa kira-kira? Karena ada nomor 1 yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Sandi rekening. Bapak? Sandi HP. Bu Indri? Sandi ATM. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita. Baik, kalau saya yang tidak boleh ketahui oleh orang lain adalah HP. Ya, kalau saya lihat HP itu ini banyak apa ya? Rahasia saya di sini. Banyak rahasia saya di sini dari sandi ATM dari maaf diomong nih. Nah, iya jadi rahasia nggak boleh. Dan dalam hal ini kita juga harus memberikan kepada anak, kepercayaan kepada anak bahwa anak itu juga punya pendirian, yang mana pendirian itu juga mungkin tidak boleh bocor pada yang lain, karena setiap anak itu pasti punya rahasia. Anak itu punya masalah, baik itu dengan orang tua, dengan ini, maka kalau memang itu kita dijadikan teman curhat, sudah kita cukup di sini. Jangan kita malah, koncong ya, kita jangan sampai seperti itu. Coba Bapak Ibu, kemudian dari segitiga restitusi tadi kita akan mendapatkan suatu jalan keluar. Yang mana yang pertama dari segitiga restitusi ini kita menstabilkan identitas dulu. Anak waktu terus kita panggil dulu berdua. Dipanggil itu Neni. Tadi kenapa kok sampai begitu? Ini mana mau merah coba sini tawarannya misalnya gitu. Agar apa kondisi saat itu tuh stabil dulu. Jangan anak semakin marah, tetapi kita stabilkan dulu untuk identitasnya ataupun saat itu biar reda dulu, atau bahkan cuci tangan dulu sana, cuci muka dulu sana biar mereda. Terus kemudian untuk memvalidasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan salah itu ini tadi gimana? Setelah ditanya-tanya, ternyata ini mau ngarani, berarti kan kita sudah mengetahui,
tim validasi tindakan yang salah itu berarti kita mencari sing salah siapa. Dalam hal ini kita tidak mencari yang salah dan benar ya, tetapi yang mungkin kita biar apa ya, dalam masalah itu segera selesai. Oh ternyata sing nyanyai sing iki ya, sing nyanyai sing iki. Misalnya A dan B tadi, A sing di EC, B sing EC. Kemudian B ditanya tadi, kenapa kok kamu sampai EC? Lah kalau kamu di EC mau enggak mau Pak. Ya, intinya kita mendamaikan. Lah dalam hal ini ya, dalam hal ini yang tidak terima tadi, sekarang kamu maunya apa dengan si B? Mau saya ini yang penting besok gak ngarani ya. Yang B ditanya, besok lagi gak ngarani siapa? Nah itu berdua itu akan mendapatkan jalan keluar. Itulah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya setelah hal ini terjadi ya, apa yang akan kamu lakukan. Ini yang akhir ya, menanyakan keyakinan. Pak, saya sudah salah. Saya mau minta maaf Pak, karena tadi tak EC sehingga kucing aku katok suwe. Nanti katoknya saya jahitkan, misalnya seperti itu. Maka ini kita menanyakan keyakinannya. Jadi anak itu membuat masalah, kita tuntut untuk bisa menyelesaikan masalah. Itulah yang namanya segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu, kita sebagai posisi kontrol dulu itu ada yang pertama penghukum itu ini berdiri dia bersihkan kamar mandi, bersihkan itu. Nah itu kita hanya penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Suarain woro-woro kowe lho kuwi suwe syukur lho kuwi ndak ning boe. Anak akan semakin memelas. Ya Allah, tidak ada ibu aku jadi ngono lah. Itu akan semakin merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol kita akan menjadi teman. Menjadi teman itu, ya wis apa-apa. Sing penting kowe tos. Nah, itu ya mungkin itu bagus, baik juga. Tetapi kadang anak itu tidak akan memiliki rasa kita tidak berwibawa lagi ya. Tetapi bukannya gitu, kadang kita juga harus dia memposisikan diri kita sebagai teman, tetapi tidak selamanya anak harus kita posisikan sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, dipantau toh. Kalau sudah sekian, sing penting orang padu, orang ketek-ketekan, itu hanya dipantau saja. Kemudian yang terakhir posisi kontrolnya sebagai manajer. Sebagai manajer itu, sebagai manajer yang baik, ada kesalahan itu ya ditanya. Kemudian ini masalahnya apa? Ya seperti yang kami sampaikan tadi. Nah inilah kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, tentunya yang ditampili adalah kita sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi kita menuntut anak menstabilkan kondisi dulu, kemudian mencari salah dan selanjutnya untuk membuat keyakinan. Ya mungkin seperti manajer ya di atas anak buahnya itu melakukan kesalahan, ya ditanya, iya kok iso orang kok langsung nah itu walaupun kita orang dewasa kalau dibuat demikian kita juga rasanya juga tidak nyaman juga. Maka kita sebagai manajer bahwa kita harus menstabilkan sampai anak itu betul-betul menyadari dan bisa bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, ini foto-foto yang kami lakukan dari kegiatan selama kami mengikuti CGP ya. Banyak kegiatan yang kami lakukan, ini terutama kami melakukan perubahan di kelas dan tentunya kami juga sedikit mengajak kepada rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan di kelasnya masing-masing. Ada yang kami ajak untuk saling bersinergi, saling untuk kerjasama dan bahkan ada ya kegiatan yang saling bersama-sama juga. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan sebagai budaya positif. Intinya Bapak Ibu, kita harus selalu mengedepankan bahwa kita untuk posisi kontrol kita adalah sebagai manajer dan tentunya kita juga harus memberikan contoh yang positif. Ini Bapak Ibu,
sudah selesai. Terima kasih untuk kegiatan di kesempatan hari ini. Ada salah dari kami mohon maaf. Akhirul kalam, ini tadi langsung kita akhiri ya, karena sudah selesai. Baiklah, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum diakhiri, senang nggak belajar? Senang nggak untuk kita bersama-sama membahas materi ini? Tepuk tangan dulu dong. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.